Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita dan kita akan menggunakan dua script yang sebelumnya sudah kita buat ya. Kita sekarang akan bermain sedikit tricky. Kita akan coba menggunakan script yang pertama dari Google Search ini. Bagaimana kalau misalkan kata kunci yang kita ketikkan di sini itu adalah kata kunci yang telah kita siapkan dari file. Ya, jadi kata kuncinya tidak cuma satu, ya. Kalau cuma satu, seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Namun misalkan di sini kata kuncinya itu ada beberapa, ada banyak. Dan list kata kunci itu kita siapkan di dalam sebuah file nantinya. Dari dalam file tersebut kita akan menggunakan atau kita akan mengaksesnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita coba buka dulu edit dari data yang sebelumnya ini. Oke, nah sekarang kita akan mengganti yang menggunakan konten yang ada di sini. Ini menggunakan konten dari sumber atau data source atau file yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, semisal saya punya list, saya simpan di dalam Excel, contoh seperti ini. Saya punya 7 kata kunci misalkan ya, yang berhubungan dengan resep. Nah, kita akan menggunakan kata kunci yang ada di sini itu untuk mengetikkan di Google, misalkan seperti itu ya. Artinya nanti ketika kita akan menggunakan looping, pada loop, kita akan menggunakan looping sebanyak 7 kali ya. Mulai dari resep barisan nomor 1, baris kedua, dan seterusnya. Nah, cara membuatnya, pertama kita siapkan data di Excel seperti ini ya. Perhatikan di sini saya cuma punya satu data di satu kolom, yaitu di kolom A saja. Seperti ini. Sedangkan di kolom B, C, dan seterusnya ini kosong. Saya mempunyai data di kolom A, di mana punya 7 baris. Nah, di kolom A ini nantinya di iMacros saya akan memanggil kolom A ini menggunakan call A. Ya. Call 1. Jadi ini kolom A ini nanti saya sebutnya adalah kolom 1. Kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Itu kalau di data source ya. Jadi perlu diingat kolom A ini adalah kolom 1, kemudian ini adalah kolom 2, ini adalah kolom 3, dan seterusnya. Ini untuk penulisan dan pemanggilan di iMacros. Oke, saya hapus. Nah, perlu diingat bahwa di sini saya punya 7 resep. Kemudian ini kita save as. Nah, kita kasih nama di sini misalkan resep. Untuk extensionnya itu bisa menggunakan extension txt atau menggunakan .csv. Kalau misalkan di sini cuma satu baris seperti ini saja ya, satu kolom aja maksudnya, itu pakai txt nggak masalah. Jadi save as-nya txt, kemudian di sini untuk data penyimpanannya jangan lupa pastikan di dalam iMacros data source ya. Simpan di dalam folder data source. Kemudian di file format, di sini jangan XLS. Kalau misalkan teman-teman menggunakan .txt, maka di sini harus pilih format yang all. Kalau di Windows ada opsi all format ya, format all ya. Namun kalau di Mac di sini ada txt, tab delimiter text ya. Bisa UTF, bisa ini. Saya pilih yang UTF aja misalkan. Nah, nanti kita akan ubah. Bisa txt atau bisa juga dengan CSV. Kalau CSV berarti ini.
koma separator delimiter, mana CSV, koma separated values ya, CSV. Bisa txt, bisa CSV. Namun kalau di sini karena cuman satu kolom saja, saya pilih yang txt. Oke. Setelah itu klik save. Yes. Nah, ini bisa kita close saja. Nah, langkah kedua, karena kita sudah mempunyai file txt tadi ya, coba kita cek terlebih dahulu di dalam folder. Di dalam folder data source seharusnya sudah ada tadi ya, resep. Oke, jika sudah, langkah berikutnya adalah kita di sini akan mengubah. Ya, bukan mengubah ya. Kita akan tambahkan, boleh di paling atas misalkan ya. Kita tambahkan, kita harus setting terlebih dahulu file tersebut menggunakan set spasi tanda seru data sources, set data source, nggak pakai S ya, data source spasi nama file tersebut namanya adalah resep.txt, jangan lupa extensionnya. Kemudian tambah satu lagi, set data source line satu, misalkan seperti ini dulu. Kemudian yang konten ini kita hapus dulu. Untuk tanda petiknya biarkan saja. Maka kita di sini perlu memanggil call 1 seperti yang tadi. Namun kalau untuk menampilkan sebuah nilai, kita perlu memasukkan data ini, value ini di dalam tanda double kurung kurawal seperti ini. Ingat ya, untuk menampilkan pakai kurung kurawal double seperti ini. Kita coba save. Kemudian kita play sekali. Oke, berhasil ya. Jadi yang muncul di sini ini adalah kolom baris pertama. Resep bikin puding. Kalau misalkan ingin menampilkan baris yang kedua, maka kita tinggal menggantinya. Yang data source line atau baris data source-nya baris kedua. Seperti ini, save. Kita play. Maka baris yang kedua yang akan muncul. Kalau misalkan ingin menampilkan baris ketiga, maka pakai ganti line ketiga. Berhasil ya, berhasil teman-teman. Berhasil ya. Oke. Mas, sekarang gimana caranya kalau misalkan saya ingin menjalankan selama 7 kali atau sebanyak barisnya tadi 7 baris. Sebanyak 7 kali, maka di sini akan kita play loop sebanyak 7. Ya. Nanti kita akan jalankan menggunakan loop sebanyak 7. Nah, agar nanti setiap loop itu menampilkan baris sesuai dengan barisnya, maka kita perlu mengganti ya. Kita klik kanan lagi, edit makro, maka data source line, line-nya ini kita jangan ganti dengan angka, jangan isi dengan angka. Kalau hanya kita isi dengan angka, maka nanti yang tampil adalah, yang muncul nanti hanya baris tersebut saja. Kalau kita isi satu ya nanti kita looping 7 kali pun, yang muncul nanti cuma baris satu saja. Makanya kalau ini kita harus ganti dengan tanda seru loop. Seperti ini. Namun ingat kalau untuk menampilkan sebuah nilai, maka kita perlu memasukkannya ke dalam double kurung kurawal seperti ini. Itu artinya apa? Seperti ini. Artinya ketika nanti iMacros itu menjalankan perulangan pertama, maka di sini juga akan diganti dengan angka 1 secara otomatis. Jika di sini sudah menginjak angka kedua, maka di sini juga akan diganti angka 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita save. Namun sebelumnya kita coba ganti menjadi 1 aja dulu di wait second-nya.
Kemudian kita tambahkan wait second di bawah. Ya. Save, close. Kita coba ya, menggunakan play loop 7. Resep bikin puding. Resep rendang favorit sudah berubah sesuai dengan barisnya. Resep soto Betawi terenak. Resep bakso aci misalnya. Resep mie ayam enak. Dan seterusnya. Artinya apa? Artinya berhasil. Nah, seperti itu teman-teman. Cara menggunakan file data source untuk menampilkan atau untuk menggunakan file tersebut di dalam iMacros. Sekarang, bagaimana kalau misalkan kita akan membuka tab 3 ini, namun tabnya URL-nya itu berada dari URL yang kita siapkan. Kita membuka URL dengan URL yang kita siapkan. Ya. Atau kita misalkan record ulang, record satu script lagi, kita akan membuka sebuah URL, namun URL-nya kita siapkan di dalam data source misalkan ya. Nah, sekarang kita akan membuka satu file lagi. Kalau untuk membuat data source bisa menggunakan Notepad, bisa menggunakan Excel. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah sebuah URL dulu. Misalkan https di sini facebook.com. Kemudian https www Instagram. Kemudian https google.com. Kemudian https URL apa misalkan kolampixel.com. Oke, saya punya 4 baris. Namun di sini kita menggunakan satu kolom saja. Artinya di sini adalah call 1, nanti call 2, call 3-nya kosong ya. Kita akan menggunakan call 1 saja. Sekarang kita simpan. Karena tadi saya menggunakan txt, kita akan menyimpan dalam format CSV. Separated value, namanya adalah apa ya, misalkan nama domain seperti ini. Kita simpan tetap di dalam data source. Kemudian kita save. Kita tutup saja. Nah, sekarang kita akan merecord. Kita record. Kita akan membuka sebuah halaman. Misalkan seperti ini. Kemudian stop. Kita save. Kita rename terlebih dahulu. Buka URL misalkan. Kemudian kita klik kanan edit makro. Nah, ini kita hapus. Sekarang URL-nya kita hapus. Cukup gini dulu. URL kutunya kita ganti dengan buka tutup kurung double call 1. Oke. Nah, untuk ini bisa kita hapus dulu. Kita hapus tidak apa-apa. Kemudian di atasnya kita tambahkan set data source. Namanya tadi apa? Nama domain.csv. Set data source line. Ingat, data source line. Kita menggunakan loop. Sudah seperti ini saja. Kemudian kita pakai wait seconds. Wait secondnya 2 detik misalkan ya. Save and close. Sekarang kita coba jalankan play menggunakan loop. Karena tadi saya punya 4 baris.
4 alamat saya isi dengan 4, kemudian klik tombol play loop. Error loading page. Oh, ternyata double dot. Kita edit saja, kita masuk ke Finder, kemudian kita cari tadi nama nama domain CSV, ini kita klik kanan, kita open with Excel. Nah, ini kita rename. Jangan sampai salah penulisan. Kita save lagi, kemudian kita tutup. Sekarang kita coba play ulang, play loop. Nah, pertama adalah buka Facebook, kemudian yang kedua membuka Instagram, buka Google, dan terakhir membuka kolampixel.com. Oke, seperti itu teman-teman, cukup mudah ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan selamat praktek.